Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ejaan dan tanda baca. Saya akan memulai materi pada video kali ini tentang penggunaan huruf kapital di part 1. Di part 1 ini kita akan membahas 5 poin dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Pada part kali ini kita akan fokus kepada 5 poin ini. Untuk part 2 itu masih banyak poin-poin terkait dengan penggunaan huruf kapital. Namun baiknya kita bahas. Namun pada video kali ini kita hanya membahas 5 poin saja. Nanti di part 2, part 3, part 4 selanjutnya kita akan membahas poin-poin yang lainnya terkait dengan penggunaan huruf kapital. Oke, untuk yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi dalam penggunaan huruf kapital itu setiap kita akan menulis harus menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus bekerja keras, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Jadi ketika kita akan memulai suatu tulisan atau kegiatan menulis, itu diwajibkan atau langkah baiknya kita menggunakan huruf kapital di awal kata tersebut. Jadi untuk menulis suatu tulisan yang panjang itu kita awalnya itu ketika kita akan memulai paragraf. Jadi kan kalau misal ini adalah sebuah paragraf, anggap saja ini adalah sebuah paragraf, dan setiap kali kita akan memulai di sini ya itu menggunakan huruf kapital. Begitu juga di paragraf kedua ya sama. Ketika kita akan memulai tulisan kita menggunakan huruf kapital. Lanjut di poin kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Jadi misalnya ini ada kata nama Amir Hamzah. Jadi penggunaan untuk huruf A dan huruf H itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini juga contoh yang kedua, Dewi Sartika juga sama. Awalnya menggunakan huruf kapital, dan untuk Halim Perdana Kusuma juga sama. Ini penggunaan awalnya menggunakan huruf kapital, termasuk dalam penggunaan untuk nama panjang seperti contoh yang keempat ini. Nah, ini kan ada 3 kata untuk nama, jadi setiap akan memulai tulisan seperti setiap nama tersebut itu harus menggunakan huruf kapital. Pembahasan yang kedua. Selanjutnya pembahasan ketiga. Nah, ini huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, kita tahu ya untuk penggunaan tanda petik ini adalah, nah ini adalah contoh penggunaan tanda petik. Nah, ini ada contoh yang kedua, ini juga sama menggunakan tanda petiknya. 3 dan ke-4. Nah, ini contohnya. Kapan kita pulang? Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, ini adalah petikan langsung. Jadi huruf K-nya ini menggunakan huruf kapital. Itu juga dengan contoh yang kedua, orang itu menasihati anaknya. Nah, di sini kata berhati-hatilah nak, ini juga menggunakan huruf kapital. Nah, kalau ini adalah sebutan untuk orang, itu juga menggunakan huruf kapital.
Begitu juga dengan contoh yang ketiga, mereka berhasil meraih medali emas katanya. Nah, ini salah satu contoh petikan langsung. Nah, dalam penggunaannya wajib menggunakan huruf kapital di awal petikan langsung. Itu juga contoh yang keempat. Itu poin yang ketiga. Selanjutnya poin yang keempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama. Nah, ini untuk penggunaan nama agama. Kemudian kitab suci, Tuhan, dan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ini juga harus menggunakan huruf kapital. Contohnya untuk nama agama ini ada Islam, Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci ya, maaf, kitab suci. Kemudian ini juga agama lagi. Kristen, K-nya itu menggunakan huruf kapital. Alkitab juga sama, ini juga kitab suci. Hindu, ini beda juga menggunakan huruf kapital. Kemudian Allah, ini untuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Allah juga menggunakan huruf kapital Tuhan. Nah, jadi contoh dalam kalimatnya, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Dan sini juga menggunakan huruf kapital untuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ini kan Allah itu untuk Tuhan. Nah, kemudian akan menunjukkan jalan hambanya. Perlu digarisbawahi, ini juga menunjukkan pada seorang yang banyak. Jadi ini untuk nyanyi, ini kan sebutan untuk orang. Jadi menggunakan huruf kapital. Itu juga di contoh kalimat yang kedua, ya Tuhan. Nah, ini kan menggunakan huruf kapital. Nah, ini sebagai awal kalimat, jadi harus menggunakan huruf kapital. Bimbinglah hambamu. Ini seperti halnya dengan hambanya. Ini sama, ke jalan yang engkau beri rahmat. Nah, ini penggunaan huruf kapital di kata engkau. Lanjut di pembahasan yang kelima, kita belajar singkat saja ya, yang penting kalian itu bisa paham dan bisa mengaplikasikan dalam tulisan. Yuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, nama gelar kehormatan, kemudian keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, ini contohnya yang menggunakan nama Sultan, kemudian Mahaputra Yamin. Nah, ini juga menggunakan huruf kapital. Haji Agus Salim, hanya juga menggunakan huruf kapital. Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini. Nah, ini untuk gelar akademisnya itu menggunakan contohnya Dr. Muhammad Hatta, kemudian Agung Permana Sarjana Hukum. Nah, ini kalau disingkatkan S-nya. Nah, ini untuk nama gelarnya menggunakan huruf kapital. Irwansyah, Magister Humaniora. Nah, ini nama gelarnya menggunakan huruf kapital. Jadi itu saja. Itu saja terkait dengan poin-poin penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kita simpulkan. Untuk yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dan keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang memiliki nama orang. Oke, kita bahas untuk yang part kedua di video selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.